Shalom Yufensena, apa kabar? Kamu orang? Baik? Sehat? Sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan berkata dalam doa dahulu. Kita tutup mata, puji tangan, kita berdoa. Halia Tuhan, hari ini telah terima kasih telah membawa kami pada hari ini, untuk pada kamu pada hari ini untuk mendengar firman-Mu dan mendengarkan lagu-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kamu berkati kami, bimbing kami, kamu menolong kami pada setiap masa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amen. Let's go.
Hai Shalom semua jemaat Tuhan yang saya sangat kasihi. Jadi apa kabar kamu semua yang ada di rumah? Adakah kamu berada di dalam keadaan sehat? Adakah kamu berada di dalam keadaan baik? Jadi untuk pengetahuan kita punya MCO ataupun PKPB telah dilanjutkan sehingga bulan Jun nanti, right? Jadi selama 4 minggu ini kita akan bersiar, kita akan belajar firman Tuhan terus menerus. Jangan kita pernah putus asa di dalam mempelajari firman Tuhan ini. Jadi saya percaya dan yakin kamu akan diberkati lewat daripada pertemuan ibadah online kita ini. Jadi kita perlu bersyukur kepada Tuhan sebab ada kesempatan yang ada ini untuk kita belajar firman Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya. Jadi untuk pengetahuan kita juga dalam cabaran membaca Alkitab, kita telah mengetahui bahwa ada 2 orang telah berjaya dengan masih juga melakukan aktiviti rutin harian mereka. Hanya 2 orang sahaja yang berjaya membaca Alkitab ataupun Injil Yohanes di dalam 1 hari sahaja. Jadi tanpa kita membuang masa dengan lebih melakukan sesuatu perkara dengan lebih bermanfaat. Jadi mari kita terus bergiat di dalam membaca firman Tuhan. Jangan kita pernah putus asa, jangan kita pernah lalai mengabaikan masa dan waktu yang sia-sia ini untuk belajar firman Tuhan. Jadi pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan, apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, apa yang tercatat di dalam firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas 14 ayat 7 hingga 11. Lukas 14 ayat 7 hingga 11. Lukas 14 ayat 7 hingga 11. Right? Mari kita membacanya. Kerana Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha untuk melakukan tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah engkau duduk di tempat kehormat. Sebab mungkin orang telah mengundang seorang yang lebih hormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dengan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang lain. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi tema firman Tuhan kita pada hari ini yaitu serve to lead. Serve to lead. Jadi kita melayani untuk memimpin orang. Kita akan melayani untuk memimpin orang. Jadi ada beberapa poin utama yang ingin saya sampaikan kepada kita di sini. Yang pertama adalah ketika dia memperhatikan bagaimana mereka memilih tempat duduk yang terbaik. Ketika dia memperhatikan bagaimana mereka memilih tempat duduk yang terbaik. Di dalam bahagian ini, kerusi merupakan tempat kerusi terbaik. Kerusi terbaik merupakan tempat yang paling hadapan ataupun paling dekat dengan tuan rumah. Di sini kita dapat lihat, kita dapat perhatikan bahawa ini merupakan suatu tempat ataupun suatu kedudukan yang terhormat jika kamu berada duduk di hadapan. Jadi saya sebagai pastor sangat sering kalau pergi pelayanan, mana-mana pelayanan, tuan rumah akan terus dia bawa ke kita ke satu tempat khas. Di sana kita boleh minum kopi, tempat yang sangat selesa, tempat yang enak, ada aircon kalau tempat dia. Ataupun di satu rumah pastor ataupun rumah gembala.
di sana kita akan dilayani. Okey, ini kebiasaan sewaktu pelayanan melalui pengalaman saya sendiri. Selain daripada itu, sewaktu pergi mengadakan seminar ataupun mengikuti seminar, membuat seminar, kita akan dijemput untuk duduk ke hadapan. Okey. Nah, di sini saya perhatikan, saya mengalami sendiri bahawa duduk di barisan hadapan merupakan duduk yang paling enak, paling bagus, paling best. Itu merupakan tetamu terhormat. Okay, macam YB semua tu. Itu merupakan satu tempat yang paling terbaik lah. Ya. Nah, di sini kita dapat lihat. Selain daripada itu, kalau kita perhatikan waktu meeting besar ataupun di mana-mana company ataupun korporat yang membuat meeting besar, bos akan duduk di meja paling hujung. Kalau dia memanjang, bos akan duduk di meja yang paling hujung. Bukan di tepi kiri dan kanan ataupun di belakang, tetapi bos akan duduk di tempat yang depan. Ada skrin layar dekat belakang dia. Dan sini dia akan berbicara, dia akan cakap ini yang harus dilakukan. Dan orang yang paling penting akan duduk di kiri dan kanan. Selepas itu baru orang-orang biasa saja yang duduk di belakang. Nah, selain daripada itu, kalau kamu memperhatikan juga, kalau kamu pernah menonton bola sepak ataupun acara sukan, tempat yang paling mahal adalah tempat di barisan hadapan. Kamu boleh lihat, kamu boleh rasakan padang itu. Okay? Kamu boleh tengok bola itu macam mana. Okay? Nah, di sini merupakan tempat yang paling selesa, paling dekat tempat duduk itu, paling mahal dia. Nah, kalau kamu jauh di sana, dia akan paling kamu tidak nampak. Kamu tengok sesiapa pemain yang kamu minati, dia akan kecil macam kamu tengok semut. Nah, kamu sudah rasa tidak selesa melihat. Tetapi kalau kita perhatikan, tempat duduk ini merupakan satu tempat yang sangat penting dan sangat berguna juga. Ya, oleh sebab itu, kenapa orang pada masa itu dia memilih berebut-rebut untuk duduk di hadapan, supaya dia boleh menunjukkan superior dia boleh menunjukkan pangkat dia boleh menunjukkan authority yang ada pada dia. Itu sebenarnya. Okey. Nah, ketika kita melihat perkara ini, kerusi semua kita suka kerusi yang paling terbaik, betul? Siapa tidak suka kerusi yang paling baik ataupun tempat yang paling baik? Especially, tapi kalau kita di gereja lah. Tapi saya sangat heran kalau di gereja orang lebih memilih duduk yang paling belakang. Kenapa? Supaya dia boleh cepat-cepat balik. Okay. Nah, kita ataupun ini saya membuat satu permainan ataupun satu lawak lah. Okay. Kawan saya pernah kata macam ni dengan saya. Makin dekat kamu duduk, makin dekat kamu berdekatan dengan salib. Kan selalu di gereja ada salib kan? Okay. Nah, di sini kita lihat makin dekat kita di gereja, makin dekat kita dengan duduk tempat duduk kita akan makin dekat dengan salib. Kita akan makin dekat dengan Yesus. Okey, itu lawaklah. Right. Tapi apa yang Yesus cuba ajarkan di sini adalah merendahkan diri. Merendahkan diri, humble. Okey, perkataan humble sangat sesuai. Merendahkan diri itu macam sudahlah kamu rendah, kamu mau merendahkan diri kamu lagi. Memang pendeklah. Okey. Nah. Right. Nah, di sini kita lihat bahawa banyak perkara yang kita kena belajar bagaimana sikap humble itu. Okay? Nah, kenapa Yesus menegur orang-orang masa keramaian itu? Kerana dia memesan bahawa dia membuat satu perumpamaan. Dia berbicara tentang perumpamaan. Di sini kita lihat bahawa kalau ada orang lain datang lagi yang lebih hormat daripada kamu, macam mana? Kamu akan disuruh duduk belakang dan itu akan memalukan diri kamu. Berbanding tuan rumah itu sendiri yang akan jemput kamu duduk. Nah, itulah yang paling terhormat. Jadi, sekiranya kita mau kita dilayani, kita harus mempunyai sikap humble. Okay? Sikap humble. Lukas mencirikan
pertanyaan Yesus sebagai sebuah perumpamaan. Dia memberi isyarat bahwa Yesus sedang berbicara tentang masalah-masalah kerajaan, berbanding menawarkan nasihat tentang promosi diri. Di sini Yesus mengajar bahwa kerajaan Allah itu merupakan satu tempat yang sangat penting. Ini merupakan satu posisi, ini merupakan suatu kawasan supaya kita dapat merendahkan diri, bukan mempromosikan diri. Ada perbezaan, ada perbandingan di bahagian ini. Nah, banyak orang tidak mau belajar tentang kerajaan Allah, tetapi lebih banyak mau mempromosikan diri sendiri. Saya hebat, saya luar biasa, saya ada karisma, semua yang macam itu. Tetap di bahagian ini, Yesus mengajar bahwa kerajaan ini merupakan masalah kerajaan. Ini bukan merupakan problem kita sebagai orang Kristen, bukan kerajaan Malaysia ataupun mana-mana, tetapi ini problem kita sendiri. Nah, di bahagian ini kita melihat waktu kita dilanda COVID-19, ada banyak masalah, tetapi lebih senang kita mementingkan sikap kita diri sendiri. Kita lebih suka mementingkan diri kita sendiri berbanding kita melihat masalah, ini masalah yang sangat penting. Kita harus menolong kerajaan kita. Kita harus bersama-sama membantras kerajaan kita. Berbanding, tak apa, saya kuat, saya masih muda, saya ada Tuhan, saya ada iman. Hey, come on. Memang kamu ada iman, tetapi iman harus bijak. Tuhan mengajar kita lebih bijak dalam mengatur dan merancang sesuatu yang baik. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, jangan duduk di kerusi terbaik, tetapi pergi dan duduk di tempat yang rendah. Ini yang dinyatakan di ayat 8 dan 10. Nasihat Yesus untuk tidak duduk tanpa diundang di tempat yang hormat menyatakan kembali nasihat yang tertulis di dalam Amsal 25 ayat 6 hingga 7. Nah, ini masuk akal. Amsal 25 ayat 6 hingga 7. Ini sangat-sangat masuk akal. Kenapa? Secara praktis, karena ketegasan menempatkan seseorang kepada risiko rasa malu. Namun kita telah melihat orang-orang yang tegas meraih penghargaan dan bertahan melalui hal-hal yang tebal dan nipis, sehingga memiliki sikap yang sangat agresif. Nah, kita akan mendapat satu imbalan serta risiko. Tetapi Yesus tidak memberitahu kita bagaimana untuk maju di dalam kerajaan di dunia ini. Tetapi dia mengungkapkan bahwa bagaimana segala sesuatu bekerja di dalam kerajaan Allah. Sewaktu kita melayani, kita tidak boleh terus berada di hadapan directly. Contoh, sebagai worship leader, apa tugas dia sebagai worship leader? Sebelum dia menjadi worship leader, apa yang dia buat? Seperti apa yang saya pernah lalui, pengalaman pribadi saya. Sebelum saya memimpin, diberi peluang untuk memimpin pujian penyembahan, walaupun saya mempunyai suara tidak tune dengan chord, tetapi saya diberi peluang untuk melayani di dalam bahagian IT. Saya akan tekan slide. Dulu kami guna seperti projector orang panggil tu, saya lupa lah. Kami akan guna satu screen, masukkan di sana untuk lihat lagu. Lepas tu sebelum dia habis, masuk lagi another kertas untuk lagu yang seterusnya. Tapi sekarang tekan saja. Kenapa ketua ataupun pemimpin saya masa itu, dia memberi saya peluang untuk menjaga LCD ataupun media team sebelum pergi ke menjadi worship leader, supaya saya faham apa lagu yang disampaikan, supaya saya faham dan menghafal setiap lagu-lagu yang diberikan, supaya saya faham dan mengerti bahwa pujian dan penyembahan itu bagaimana. Selepas itu baru saya dapat melihat, baru saya diberi peluang dapat melihat ke level yang seterusnya. Saya menjadi backup singer.
Okay? Nah, di bahagian itu juga saya mendengar chord, saya mendengar bagaimana membuat satu tone, semua ini yang dipelajari, dan selepas itu baru menjadi worship leader. Ya, nah itu salah satu dia. Begitu juga dengan banyak perkara lain seperti menjadi usher. Okay? Saya pernah menjadi usher. Sebelum saya melayani, saya menjadi usher. Apa yang saya buat sebelum semua jemaat pergi gereja, saya akan bersihkan tandas, saya akan sapu semua ruangan gereja, saya akan vacuum semua itu, pastikan semua keadaan bersih, susun kerusi semua, dan selepas itu bila semua ready, jemaat datang, wah berasa dengan sukacita, senang, wah bersihnya gereja ini, semua macam tu. Ini yang kita rasai sebagai melayani. Dan selepas itu baru diberi peluang ketiga dan keempat dalam bagaimana memimpin di dalam kebaktian pemuda-pemudi, bagaimana mengajar, bagaimana membawa firman Tuhan. Ya, ini kerinduan kalau kita mau melayani. Okay? Jangan kita terus, saya mau menjadi ketua youth Hosanna Ministry. Saya mau menjadi pemimpin di dalam gereja. Tidak boleh. Walaupun kamu sebelum ini pernah memimpin di mana-mana kebaktian, ataupun sebelum ini kamu pernah mengajar ataupun apa-apa jawatan kamu di gereja lain. Tetapi bila kamu balik ke satu gereja, kamu kena faham konsep gereja itu macam mana, apa yang harus dilakukan, sehingga orang menawarkan kamu, saya tengok kamu sangat berpotensi, kamu maukah join kami? Semua macam itu, right? Jadi banyak perkara yang kita harus lihat sebagai untuk kita melayani, serve to lead. Bagaimana kita melayani untuk memimpin, kita harus merendahkan diri kita dulu. Di mana-mana institusi, baik di gereja ataupun di company, kita akan berada di tempat yang paling rendah. Kita tidak boleh pergi, saya mau jadi bos. Mana boleh, tidak boleh, tidak logik macam itu. Kamu belum tahu bagaimana run itu company, kamu menjadi bos. Come on. Walaupun bapa kamu mempunyai company itu, tetapi kalau kamu tidak tahu run itu business, run company itu, kamu tidak akan dapat semuanya. So prinsip yang hidup sebagai orang Kristian, bukan sebagai orang Kristian, sebagai manusia yang tinggal di bumi, ada tertulis dalam Alkitab. Salah satu dia apa yang kita baca pada hari ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang saya sangat kasihi, begitu juga waktu kamu di sekolah. Sebelum kita pergi ke Form 5, kita harus berada di tahun 1 ataupun tadika dulu. Kita harus berada di sana. Kita tidak boleh umur masa tadika, saya tidak mau di tadika, saya tidak mau di darjah, saya mau pergi Form 6. Mana boleh, tidak logik. Kan? Nah, begitu juga kehidupan kita sebagai manusia. Kamu tidak boleh, sebab itu kita harus menghormati ibu dan bapa kita. Dan baru kita tahu bagaimana untuk mengajar anak-anak kita di satu masa yang lain. Kalau kamu tidak menghormati ibu dan bapa kamu, bagaimana anak kamu dapat menghormati kamu nanti? Nah, kalau kamu sekarang tidak dapat membaca Alkitab, bagaimana kamu dapat memimpin anak kamu suatu hari nanti? Ada banyak pengajaran yang kita boleh lihat, perhatikan di bahagian ini, bahwa Yesus mengajar harus berada di belakang supaya kamu tahu bagaimana untuk memimpin di satu hari nanti. Memimpin bukan sebagai title, tetapi memimpin merupakan hati yang ingin memimpin. Memimpin banyak jenis memimpin, yaitu kamu harus memimpin kehidupan kamu, kamu harus memimpin gereja, ataupun kamu memimpin mana-mana company, ataupun memimpin keluarga kamu. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan di bahagian ini. Memimpin bukan sekadar title sahaja. Oleh itu saudara-saudaraku yang saya sangat kasihi, saya sangat rindu mengajar kita, saya sangat rindu mau semua kita diberkati dari bahagian ini. Di bahagian yang ketiga, karena setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapapun yang akan merendahkan dirinya akan ditinggikan. Ini di bahagian yang ayat yang ke-11.
Ini adalah aturan untuk kehidupan kerajaan Allah. Dia telah memutarbalikkan seluruh kutub yang mengubah dunia kita dan sudah kenal untuk mengungkapkan sebuah dunia dengan aturan yang sangat berbeza. Lukas pertama kali memperkenalkan up down ini, putar balik ini di dalam pujian ataupun nyanyian Mary Magdalena, di mana dia bernyanyi, dia mengungkapkan kata-kata ini. Dia kata, ia memperlihatkan kuasanya dengan buatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang rendah. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingatkan rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Dengan ini mengingatkan kita bahwa putar balik ataupun tunggang terbalik yang akan datang ini, Yesus membantu untuk mempersiapkan kita hidup di dalam kerajaan Allah. Tempat sangat luar biasa, tetapi dia sangat indah dan sangat mengancam. Sama seperti kita mempersiapkan kehidupan di negeri orang lain dengan mempelajari bahasa dan adat istiadat. Kita juga perlu tahu mempersiapkan kerajaan Allah dengan mempelajari dan mengikuti aturan kerajaan sekarang. Ya, memang kerajaan Allah menjadi kenyataan saat ini dan bukan hanya harapan di masa depan ketika kita mengakui Allah sebagai Raja dan hidup menurut peraturan kerajaan. Orang-orang Kristian hidup dengan satu kaki di kerajaan dunia dan kaki yang lain di kerajaan Allah. Bahayanya adalah bahwa kita mendapat salah tafsir kata-kata Yesus sebagai strategi pintu belakang untuk mempromosikan berbanding dengan panggilan dan pelayanan yang rendah hati ini. Bahwa kita mungkin mendengar dia memanggil kita untuk merendahkan diri sebagai jalan menuju kemuliaan. Saudara-saudaraku yang saya sangat kasihi, mari kita merenungkan. Mungkin pada masa ini Tuhan ingin memanggil kamu. Tuhan ingin membentuk kamu. Tuhan ingin kamu memimpin. Tapi sebelum itu, marilah kita merendahkan diri di hadapannya. Kita siap mendengar panggilannya. Kita siap bertekun, belajar apa yang Tuhan ingin ajarkan di dalam kehidupan kita. Jangan kita pernah lalai di bagian ini. Jangan kita pernah risau ataupun khawatir daripada bahagian ini. Tetap berpegang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah masa dan waktunya untuk kita terus tekun dan bergiat di dalam Yesus. Saudaraku, marilah kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita merenungkan kembali firman Tuhan ini. Kita melihat kembali apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita.
Mari semua saudara-saudaraku, saya mengajak semua kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami ya Tuhan. Kami telah datang pada Engkau, kami telah belajar firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang sangat luar biasa. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan penyembuh kami, Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang mempersiap kami, Tuhan yang mengajar kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan semua ke dalam tangan Engkau. Kami percaya Engkau satu-satunya Allah yang bertahta dan Engkau bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jadi thank you bagi semua kamu yang telah mendengar daripada firman Tuhan. Jadi bagi kepada semua Youth for Zena, cabaran masih terbuka untuk kamu. Jadi please sertai. Okay? Tapi saya tidak paksa kamu ya. Kalau kamu mau sertai, kalau kamu menyahut cabaran ini, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ada satu kesaksian daripada youth kita sendiri. Okay? Dalam satu hari, dia masih melakukan rutin yang sama. Dia masih membuat perkara yang sama. Seperti makan, minum, tidur, breakfast, nap sekejap, ikut kelas online. Semua dia ikut. Dalam masa yang sama juga, dia berkesempatan membaca Injil Yohanes selama 12 jam. Hanya 21 pasal sahaja dia telah selesai. 12 jam, cukup satu hari. Jadi, apa alasan kamu untuk tidak membaca firman Tuhan? Jadi kepada yang bukan daripada Youth for Zena yang di luar sana, jadi thank you juga kerana kamu telah bersama dengan kami dalam belajar firman Tuhan ini ya. Jadi jangan lepaskan peluang. Mungkin kamu ada miss apa yang pastor telah cakapkan sebelum ini ya. Okey, kamu boleh pergi ke di dalam channel kami ataupun di dalam YouTube. Di sana kamu boleh memperhatikan dan kamu boleh lihat kembali dalam firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita ada kesempatan membaca online, khotbah online, kebaktian online ini. Tetapi kalau kamu ingat kembali ya, kalau khotbah online ini kita boleh tonton kembali, right? Kita boleh lihat kembali di YouTube, semua ada di sana. Bayangkan kalau kita membuat satu kebaktian yang sebelum ini yang biasa kita lakukan, adakah kita boleh melihat kembali ataupun tidak? Sudah tentu tidak. Jadi inilah masanya untuk kita penuhi ruang dan waktu ini untuk belajar firman Tuhan. Jangan sia-siakannya. Waktu sangat dekat. Mari kita selesai sampai di sini. Tuhan memberkati. Bye-bye.